gimana kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang pasti jangan lelah, jangan lengah, tetap patuhi 3M. Memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kali ini Naomi Liandra nggak sendirian. Naomi sudah bersama dengan perempuan cantik, bertalenta, suaranya bagus banget, tadi barusan nyanyi juga. Dan tentunya dia ini juga mengikuti salah satu ajang nyanyi di Malaysia, yaitu Big Stage. Kita langsung sapa aja. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tau dulu, lagunya itu salah satunya judulnya Nggak Segitunya Keles. Coba kita tanya langsung sama orangnya ya. Halo Dinda Permata. Halo, Naomi, apa kabar? Aku sehat. Dina sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Dina gimana nih kesibukannya selama pandemi ini seperti apa? Boleh ceritain dong sama Makan kita, tidur. Makan tidur ya sis? Enggak. Jadi kalau Dinda kebenaran emang ada program dangdut di salah satu stasiun TV. Dan itu memang berbeda dari kerjaan sebelumnya. Dinda nge-host di situ. Jadi kesibukannya setiap minggu ada syuting itu sih. Ditambah ya udah kayak lebih kalau di rumah sih lebih karena memang kebanyakan di rumah kan kita. Jadi pinter masak sekarang. Oh, jadi jago masak. Oke. Udah ada berapa menu masakan baru nih? Jangan-jangan. Banyak banget ya, 5 lah. Banyak ya. Jadi selama di rumah aja mungkin udah nemuin banyak menu makanan gitu ya, sambil sempat buat lagu-lagu juga nggak sih? Iya, Dinda kebenaran, tapi kalau Dinda sih emang sebenarnya sempat nyiptain lagu. Cuman kan kayak amatiran gitu kan, kayak kurang confident gitu kan. Jadi ya udah nulis-nulis aja tapi nggak pernah jadi juga. Oh, tapi sempat nulis juga Sempat ya? nulis, tapi ada beberapa juga Dinda juga suka nulis novel, terus nulis aja sih kebanyakan di rumah kalau nggak ada Gitu. kegiatan. Tapi kalau sebelum pandemi ini kan sering bolak-balik Malaysia Indonesia ya. Itu terakhir kali ke Malaysia kapan? Maret. Maret. Iya. Berarti Sebelum di corona. lockdown. Sebelum Wow. rame-ramenya di Indonesia corona. Kan waktu itu kan kita maksudnya lebih lambat ya kenanya ya dampaknya. Betul. Itu kan di luar dulu kan. Iya. Terus aku inget banget itu emang bener-bener abis aku balik dari Malaysia. Terus yang pertama kali kena tuh yang di Depok. Oke. Berarti itu emang udah feeling apa memang jadwalnya balik Enggak, aja? emang waktu jadwalnya balik sih itu. Oh, memang Jadi pas jadwal banget. balik. Ya alhamdulillah, coba kalau nggak bayangin aku mungkin bisa di sana deh, nggak bisa balik. Bener-bener, berarti terakhir Maret dan mungkin kegiatannya Dinda adalah syuting setiap Iya. minggunya gitu ya. Nah Dinda, kita ini kan pakai masker tuh zaman sekarang udah macem-macem lah Macem-macem. bentuknya gitu kan. Kayak Dinda warna putih, Naomi warna hitam, dan orang tuh banyak lah maskernya variasi. Cuma Dinda pernah ngeliat nggak sih orang-orang yang abai menggunakan masker gitu? Pendapat Dinda gimana? Kesel sih, kayak tadi Dinda sempat ngobrol kan sama Naomi, dia kita di ruang makeup kita ngomong. Dinda juga salah satu relawan COVID-19 bareng Dokter Tirta. That's good. Jadi emang banyak banget yang Dinda dapat ilmu dari Dokter Tirta khususnya karena COVID ini nggak main-main, nggak sebecanda itu gitu. Dia bukan kayak virus flu biasa Iya. gitu. Jadi kayak menyayangkan sekali kalau orang yang masih kurang sadar gitu untuk penggunaan masker, masih ada aja yang kerumunan, Iya, benar. masih ada aja yang kayak sembarangan gitu loh, nggak bener-bener menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memerangi virus itu sendiri gitu. Jadi kayak menyayangkan, soalnya masalahnya gini, kalau lo nggak jaga kesehatan, lo nggak jaga protokol kesehatan yang benar, tidak menggunakan masker, tidak menghindari kerumunan, yang kena virus tuh bukan cuma lo doang. Iya. Tapi itu dampaknya ke orang-orang sekitar lo juga. Jadi jangan Betul. egois sih. Jangan Jadi egois. jadi agak Sebenarnya kita menyayangkan. menggunakan masker itu kan saling menjaga ya. Aku jaga kamu, Betul. kamu jaga aku. Benar sekali. Kalau urusan perasaan beda lagi. Ada. Itu hati masing-masing ya. Nah, tapi kalau ngomongin masker ini ya, karena saking banyak dulu kan sempat pertama kali masker itu luar biasa mahal banget. Mahal ya. banget. Nah, sampai akhirnya Dina pernah dengar nggak sih masker yang didaur ulang, masker Iya, bekas iya. pakai itu akhirnya dijual lagi dengan harga yang lebih murah, lebih terjangkau. Itu pendapat Dina gimana? Iya. So yeah. Iya, soalnya gimana ya? Maksudnya gini, kita aja yang masker yang kita udah pakai aja, kita kan kayak masker sekali pakai itu satu hari aja aku bisa ganti 3 kali. Betul Gitu sih. loh. Soalnya kan kita nggak pernah tahu kan kita udah kemana aja, terus ada virus yang nempel, bakteri apa. Ini didaur ulang. Itu bakterinya nggak tahu ngumpulnya udah kayak gimana gitu loh. Betul. Pertama dari sebelumnya udah dipakai orang dan didaur ulang itu kita nggak tahu sehigienis apa dia mendaur ulangnya gitu. Jadi kalau aku bilang nggak boleh lah, masker tuh emang sekali pakai buang, iya, kecuali yang kita pakai masker kain yang kita bisa dicuci dan segala macam. Nah, kalau Dina sendiri lebih prefer pakai masker itu yang gimana? Yang masker kain atau masker yang sekali pakai tapi yang anti lipstick? Apa namanya? Yang tadi itu kalau kita ngobrolin tuh lebih kayak
ini masker nggak bakal nempel kok make upnya gitu. Iya. Sekarang ada gitu Kayak ya? tadi aku bilang kan ya, ternyata sekarang masker itu udah bervariasi banget, Bener. udah banyak banget inovasinya. Ada yang bilang katanya ini masker biar lipstiknya nggak nempel gitu. Tapi kalau Dinda sendiri, masker medis menurut Dinda Iya. lebih baik digunakan untuk tim medis menurut Dinda sendiri. Ya kalau untuk sekarang mungkin kalau dulu mahal banget kan dan susah banget cari masker. Jadi ya lebih baik kita utamakan untuk tim medis. Kalau sekarang mungkin lebih gampang, lebih banyak. Dan sekarang masker kain juga kan ada. Yang penting kita ngikutin aja. Maksudnya yang scuba ya nggak boleh ya kalau nggak Scuba tuh salah. nggak boleh sih. Ya scuba nggak boleh. Nah itu Jadi jangan kalau nggak salah dipakai. yang scuba itu kan kalau kita tiup lilin gitu ya, tiup api itu dia mati gitu kan. Jadi itu katanya yang kurang bagus. Oke, Aku iya, pernah ya. nyoba sih, bener dong. Bener, Dia mati kalau lilinnya, scuba. ha. Jadi udah scuba untuk hiasan aja. Nah maksud aku ya kita untuk yang tidak terdampak COVID nggak apa-apa sih, harusnya aku bilang pakai masker kain. Begitu masker kan. Kalau Dina sendiri mungkin punya nggak koleksi di rumah masker Iya. seberapa banyak? Aku sampai yang kalau pakai baju hitam, kadang aku pakai masker hitam. Oh gitu. Baju pink aku pakai masker pink sampai yang kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau Dina mungkin lebih prefer pakai masker buat Kain. Dina sendiri, masker sendiri gitu ya. Nah, kalau buat Dina sendiri gitu kan, mungkin kalau untuk milih masker, teman-teman yang lagi nonton sekarang itu pengen tahu juga supaya tetap fashionable, supaya nggak boring gitu-gitu aja. Ada nggak nih tipsnya dari Dinda gitu? Tapi kita tetap menggunakan masker dengan baik dan benar Iya, pasti kan. Itu gimana, Din? Dengan masker yang pastinya sudah ditentukan ya. Terus Dinda sih kalau bilang tadi biar fashionable kayak yang Dinda tadi. Biasa Dinda akan kayak ya udah beli masker beberapa, masker kain beberapa warna. Jadi kalau misal pakai baju pink ya kita pakai masker warna pink, kalau Iya. pakai baju biru kita pakai masker warna biru, gitu aja sih. Jadi sebenarnya sih gampangnya kalau kita punya dominan baju warna hitam, udah beli aja yang hitam. Hitam, yang banyak. bener. Dan kebetulan di lemari aku Netral. kebanyakan warna hitam ya. Jadi aku seringnya pakai masker hitam. Oh gitu. Yang penting kan udah koleksi ya, udah siap-siap. Tapi Iya. kalau ngomongin soal selama di rumah aja gitu kan selama pandemi, tetap kreatifnya Dinda tuh seperti apa? Yang kita Dinda bilang, yang tadinya dulu Dinda nggak bisa masak sama sekali. Itu salah satunya ya? Iya, itu salah satunya. Terus dulu Dinda tuh kayak sekarang tuh pengen ngerampungin novel-novel yang Dinda udah buat dan nggak pernah selesai. Oh, nulis novel. Iya, jadi dulu tuh Dinda Oke. dari kecil tuh emang suka banget nulis. Cuman selalunya tuh kayak yang satu ceritanya belum kelar nih, udah buat cerita baru, nggak pernah rampung gitu. Oke. Nah ini pengennya selama ini kan memang kegiatannya lebih santai, terus ya udah mau ngerampungin satu cerita aja dulu gitu loh. Oh, gitu. Soalnya nggak kelar-kelar nih. Boleh ini nggak sih cerita apa sih kalau boleh tahu? Kalau ini lebih ke kehidupan biasanya, percintaan kalau novel. Tentang PSBB mungkin dari singkatan PSBB itu kan banyak tuh artinya. Waduh ini udah kayak TV. Apa perasaan saya berubah B? Ya. Mungkin ada nggak novel mungkin dari COVID gini gitu kan? Mungkin Dinda ada punya pengalaman temen bahkan mungkin saudara gitu yang kena gitu kan atau seperti apa? Mungkin Dinda ada dari. Belum sih, belum Enggak ya? kepikiran juga sih Dinda, tapi bisa jadi ide baru buat Dinda. Oke, bisa dicoba ya. Thank you loh Naomi. Oke, kalau gitu dan kalau ngomongin soal rekaman lagu nih, ini kan yang namanya nyanyi gitu kan, Iya. kita kan pengen tampil langsung, cuma kan dalam kondisi seperti ini kita biasanya virtual konser gitu, konser virtual. Dinda sudah melakukan nggak? Sudah, jadi kemarin tuh seharusnya Dinda buat konser langsung di Masya. Oke. Cuman waktu itu karena memang udah kena pandemi COVID kan, jadi memang kita buat virtual concert. Oke. Jadi lewat Zoom. By Zoom. Iya. Itu berapa lama tuh? Sebentar doang sih, sejam. Oh, sejam. Ya. Yang penting kuotanya mantep lah ya. Yang penting, tapi Yang itu nonton- tadi kendalanya adalah Oh, biasanya. kendala tetap ya. Biasanya sinyal. Sinyal sih ya. Iya, itu Sekarang kendala. memang kendala itu memang sinyal sih. Sinyal. Tapi kesedihan dan kebahagiaan atau suka dukanya Dinda selama di rumah aja tuh seperti apa? Sedihnya banyak sih sebenarnya. Lebih banyak Pertama sedihnya. susah ngumpul. Kayak Mama tuh biasanya bolak-balik Medan. Mama aku di Medan kan kebenaran. Mama tuh bolak-balik ke Jakarta nemenin aku. Dan aku juga bolak-balik ke Malaysia ketemu teman-teman di sana, terus kerja di sana juga. Ini sudah tidak bisa beberapa bulan terakhir gitu. Dan off air kita tahu sendiri sama sekali nggak jalan. Iya. Kampanye harusnya jalan sama sekali nggak ada gitu. Iya, Jadi emang benar-benar dampaknya banget sih pemasukan. Ini cicilannya banyak nih, pemasukannya dikit gitu. Jadi kalau cerita dukanya ya itu tadi aku bilang, jadi lebih kayak ya ini udah lama banget nih nggak nyanyi, kangen, Iya, kangen juga rindu ya. masa-masa nyanyi bareng-bareng. Terus rindu masa-masa keluar bareng-bareng sama manajer, sama kru semuanya rame-rame keluar kota kayak gitu.
itu udah lama Kadang dalam banget. hati tuh mikir kapan ini semua berakhir, Iya, kelar gitu ya. Kita bener. nggak pakai masker lagi tapi merasa aman gitu kan, Iya, pasti Dinda ada tuh sampai pikiran sekarang kalau seperti itu. jalan ke mall aja ya, kan ngeliat orang pada pakai masker ya. Iya. Dalam hati Dinda, kenapa ya? Maksudnya sampai harus begini gitu loh. Iya. Dan kita nggak pernah terbayang kan kalau kita tuh bakal kena corona dan akhirnya semuanya itu tuh kena dampaknya dan buat kita tuh jadi kayak ya era baru. Iya. New normal, memang New normal harus pakai ya. masker kemana-mana, bawa sanitizer lah, Bahkan bawa tisu kalau orang yang basah. nggak pakai masker jadi asing, ih kok nggak pakai Iya, masker? Sebenarnya justru gitu iya ya. bener. Kalau dulu kan orang pakai masker kayak ya dia kayak oh dia sakit gitu kan. Atau dia mungkin dalam perjalanan jauh gitu ya. Terus sekarang kalau orang yang nggak pakai masker kita gini, ini orang bukannya pakai masker gitu. Kira gitu ya. Tapi kalau rekaman pun gitu ya di masa pandemi ini masih sering juga Ini beberapa juga kali. buat cover-cover kan Oke. sebelumnya. Jadi memang lebih dijaga aja kayak mic. Kita Ya. punya tisu mic kan, ya dia dilap tisunya kayak Jadi punya busanya sendiri iya, khusus punya ya. budaya sendiri khusus kayak gitu. Lebih jaga kesehatan kemana-mana sekarang memang harus bawa sanitizer, Iya. harus semprot sana, semprot sini, harus lap ini, lap itu. Isi tasnya Dinda tuh apa aja kalau untuk Sanitizer paling penting. berapa? Sanitizer itu dia bisa bawa 2 yang semprot, 1 yang gel 1. Oke, lengkap. Ada sekarang tisu yang keluar jadi sabun gitu ya, Iya, cuci tangan bener. gitu ya. Ada yang Oke. kayak gitu juga. Jadi itu udah pasti kalau nggak bawa. Kalau dulu kan orang handphone nggak bawa pulang, sekarang Iya pulang. hand Sekarang sanitizer sanitizer sama masker kalau nggak bawa, ya udah. ya udah kalau bisa beli lah ya, yang Beli, penting ya. aman gitu kan. Nah Dina, aku juga mau tanya sama kamu gitu ya, hal-hal kecil yang mungkin bisa kamu lakuin sebagai penyanyi gitu ya, untuk membantu menyebarkan informasi bahwa yang namanya COVID ini memang bahaya gitu loh, supaya mereka itu aware dan juga semakin sadar lah gitu kan. Apakah lewat sosial media kamu atau lewat yang tadi relawan COVID itu, atau bahkan lewat lagu-lagu yang kamu akan tulis. Gimana Dinda? Kalau Dinda sih kayak untuk lagu sendiri belum kepikiran untuk buat tentang COVID. Cuman Dinda menyadari sekali memang kan ini semuanya juga kena dampaknya. Bukan cuma negara kita, tapi hampir satu dunia kena efek ini gitu, kena dampak dari COVID. Jadi ini nggak main-main, sama sekali nggak main-main. Coba kita untuk lebih aware sama sesama gitu, sama kayak tadi kamu bilang. Ya maksudnya ini kalau misalnya kita terkena, yang sekitar kita juga bisa kena. Betul. Kan nggak ada salahnya juga kita untuk menjaga, saling saling menjaga satu sama Saling lain. menjaga. Kalau misalnya yang tadi kita harus menerapkan 3M, terus 3M. menggunakan masker, mencuci tangan, Cuma 3M menjaga loh. jarak. Iya, Cuma 3M? cuma 3M. Oke. Itu maksudnya ingat pesan ibu lah. Ingat pesan ibu, itu paling penting. Nah, harapan dong buat pemirsa supaya di masa pandemi ini bisa ikut sama-sama mengakhiri pandemi inilah gitu. Harapan Dinda, kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap optimis, Ya. lebih percaya aja, lebih lebih kreatif juga. Lebih kreatif. Soalnya kalau misalnya nggak bisa dapat rezeki dari yang biasanya kita dapat, coba berpikir lagi gimana caranya kita dapat pemasukan juga. Betul. Jangan stuck di situ aja. Jadi intinya tetap berdoa terus, tetap ngejaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, protokol kesehatan dari pemerintah, dan tetap berdoa. Nah, kalau menurut Dinda, himbauan Dinda sendiri gimana nih untuk orang-orang yang mungkin masih kok tega gitu loh mendaur ulang masker-masker atau sampah medis itu sendiri, gimana nih Dinda? Dia mau bilang nih Bapak Ibu siapapun yang memperjualbelikan masker daur ulang, Dinda mohon dengan sungguh-sungguh karena ini demi kesehatan kita bersama. Biar cepat selesai COVID-nya, biar cepat selesai juga masalah perekonomian kita. Jadi janganlah, ini juga untuk kepentingan bersama, menyangkut nyawa kita bersama. Dan untuk para pengguna masker, khususnya Dinda nyaranin biar nggak ada terjadi masker daur ulang. Pas habis make kayaknya digunting-gunting deh, biar nggak didaur ulang. Ini salah satu cara, digunting ya. Yes. Kalau bisa, pokoknya jangan males lah untuk ngehancurin si masker Iya, yang baru kita pakai betul. ya, supaya nggak didaur ulang lagi. Bener. Nah, ini satu lagi nih. Coba dong 3 lagunya Dinda dirangkai jadi satu kata. Pesan buat pemirsa. Aduh, kenapa kamu nggak briefing dulu? Gimana, Apa Din? ya? Ini aja deh, salah satu lagunya nggak segitunya careless atau apa gitu. Supaya pakai masker itu jangan sampai abai gitu. Buat kamu-kamu yang nggak peduli sama kesehatan, nggak segitunya careless. Thank you banget ya Dinda. Thank you, buat sama-sama waktunya. Naomi. Sukses selalu, Terima sehat kasih selalu ya. banyak. Thank you.